Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita udah melewati weekend ya. Kita udah masuk ke weekdays lagi. Hari ini hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Jadi hari Senin dari kalender ekonomi itu nggak ada news yang memberikan impact terhadap market. Jadi kita skip aja dulu untuk pembahasan kalender ekonominya. Di video kemarin aku udah jelasin juga dari Fed Rate Monitor Tools yang penting banget untuk kita lihat. Ya, jadi kalau teman-teman lewat video yang kemarin, kalian bisa cek langsung kok di channel YouTube ini, teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasannya dari beberapa news dan juga data yang ada di market. Nah, ini adalah data soal permanent job losses ya. Hilangnya pekerjaan permanen. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sudah tidak relevan lagi. Mungkin dulunya ada, tapi sekarang udah nggak relevan karena mungkin digantikan sama teknologi yang lebih baru, atau mungkin potensi pasarnya yang sudah hilang. Jadi dari jumlah pekerjaan yang hilang secara permanen itu naik, teman-teman. Saat ini ada di poin 19%. Sebelumnya pada bulan Juni 2022 itu ada di poin minus 60%. Tapi sekarang ini sudah semakin banyak lagi jumlah perusahaan atau pekerjaan yang hilang, teman-teman. Dan lonjakan besar ini secara indikator menyebabkan resesi. Kalau resesi dia akan ditandai dengan warna abu-abu, teman-teman. Kalau datanya tinggi bahkan melampaui level 120, itu udah akan tanda-tanda resesi. Kalau kita lihat dari perspektif permanent job losses. Tingkat kenaikan saat ini itu sebanding dengan gelombang bubble.com, krisis keuangan, dan juga pandemi COVID-19 kemarin. Ketiganya berakhir pada kemerosotan ekonomi yang tajam dan juga peningkatan yang tajam setelahnya. Jadi kalau kita lihat dari data ini memang menunjukkan kita lagi dalam track meningkat, teman-teman. Yang mana kalau ini terus meningkat ya, persentasenya itu bisa menimbulkan efek resesi juga. Jadi ya ini sebuah data yang penting sih, teman-teman, untuk kita perhatikan. Kemudian ini ada data on-chain dari CryptoCon. Bear berada dalam masalah besar. Bitcoin tidak akan lebih rendah dari 25.000 dan kemungkinan besar akan lanjut dari sini menuju RSI 2 hari. Nah, ini adalah chart yang menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini dalam posisi yang cukup strong. Indikator yang di bawah ini adalah indikator RSI. Yang ini adalah chart dari Bitcoin. Kemudian yang di atasnya ini adalah cycle bull market dan bear market. Nah, kalau kita lihat dari chartnya, saat ini bear market dikatakan dalam masalah. Artinya adalah market lebih kecenderungan mengarah ke tren positif. Ditunjang sama RSI yang terus mengalami peningkatan. Serta kalau kita lihat dari cycle-nya juga, ini sebenarnya mengarah ke fase pre-bull market atau awal sebelum bull market terjadi atau halving terjadi. Ya, dan saat ini menurut analisa dari CryptoCon, mereka lebih condong ya ke arah yang bullish, teman-teman. Bullish untuk Bitcoin bukan berarti Bitcoin bakalan langsung naik tiang panjang gitu, enggak, teman-teman. Jadi maksudnya bullish adalah tren tekanan jual itu mungkin akan sedikit menurun ya. Jadi probability untuk terjadi bearish melewati level 25.000 itu diprediksi akan mengalami penurunan. Jadi agaknya mungkin Bitcoin akan tetap bertahan di atas dari 25.000 dalam beberapa waktu ke depannya. Jadi kurang lebih itu poinnya, teman-teman, untuk analisa tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat gimana nih kondisi dari yen atau mata uang Jepang ya. Mata uang Jepang sempat merosot kemarin 150, teman-teman, dan ini adalah dump yang terjadi pada yen ya, teman-teman. Yen turun, tapi kemudian katanya yen spike balik naik lagi. Depresi yang menembus level psikologi 150 membuat investor waspada terhadap kemungkinan intervensi setelah Menteri Keuangan Shunichi Suzuki mengatakan pada hari Jumat bahwa pentingnya untuk memiliki stabilitas di pasar valuta asing dan mencerminkan fundamentalnya.
Dia menahan diri untuk mengomentari level yen saat ini. Pada perdagangan yang gelisah, mengingat ketegangan Timur Tengah, kenaikan imbal hasil US Treasury, dan juga pertemuan kebijakan Bank of Japan semakin dekat pada 30 sampai 31 Oktober. Safe haven termasuk dolar, yen, franc Swiss tetap menjadi fokus pada Senin, menyusul berita bahwa sebuah pangkalan udara di Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat dan internasional menjadi sasaran serangan roket semalam dalam dalam peningkatan pemusuhan yang menarik pada milisi regional. Jadi perang saat ini masih bergejolak di Timur Tengah, di mana ya ada banyak negara yang terlibat terhadap perang ini. Kemudian sangat-sangat wajar bila bank sentral dari Jepang itu hati-hati dalam hal mengambil keputusan dan kebijakannya, karena kestabilan ekonomi itu penting banget untuk dijaga. By the way, Jepang saat ini dalam posisi di mana ekonomi mereka itu stagnan. Deflasi terjadi. Artinya deflasi adalah harga-harga barang itu mengalami penurunan, teman-teman. Disebabkan ya karena inflasinya udah nggak ada lagi di sana, daya beli masyarakat di sana sangat lemah, ya sehingga market kering, teman-teman. Aliran dana, aliran pertukaran uang, ya kan, transaksi itu sangat-sangat kering dan tidak menjadi lahan basah. Nah, ini tentunya berimpact sama perekonomian di Jepang yang mana harus distabilkan. Beberapa usaha yang mereka lakukan sudah sempat menurunkan suku bunga juga. Kemudian ada beberapa kripto yang lagi dalam tren yang sangat bagus. Ini adalah analisa dari Cointelegraph. Ada beberapa token atau koin yang di-spill. Ada Solana, Link, Chainlink, AAV, dan juga STX yang bisa menjadi pantauan teman-teman. Kemarin sih beberapa koin seperti Link itu udah naik signifikan, AAV juga naik signifikan ya. Yang lain Solana lumayan naik, teman-teman. Ini bisa banget teman-teman perhatikan. Kemudian juga Stack ya, Stack ini salah satu layer daripada Bitcoin juga yang masih dalam tren uptrend, teman-teman. Dilihat dari Golden Cross, beberapa indikator yang di sini dia pakai adalah EMA apa nih? Nggak terlalu jelas ya. Nah, indikator yang dipakai adalah MA20 sama MA50. MA20 sama MA50. Dan di sini sudah terlihat sebuah crossing sehingga memberikan sinyal beli sebenarnya buat beberapa market tersebut, teman-teman. Jadi bisa banget dipantau. Kita akan langsung move ke beberapa news lain. Nah, ini ada sebuah tanggapan yang dilontarkan oleh Satoshi Kusama, yaitu orang yang berada di balik proyek dari Shiba Inu. Jadi dia memberikan komentar, teman-teman, terhadap beberapa sentimen yang ada atau yang menyerang Shiba ya, terutama yang berhubungan sama proyek yang mereka baru gagas, yaitu dari Shibarium sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Gimana soal burning dan juga kegunaan? Nah, menanggapi kekhawatiran mengenai rendahnya tingkat pembakaran dari token Shiba, Kusama mengklarifikasi hubungan intrinsik antara penggunaan token dan juga pembakaran. Ini bukan soal pembakaran, ini soal kegunaan. Jadi pada intinya, Shiba Toshi Kusama itu bilang, teman-teman, Shiba itu nggak bakalan di burn kalau sedikit yang pakai. Wah, ini artinya atau sesuatu yang sinkron ini mereka coba terapkan. Masalahnya adalah harga Shiba Inu itu terus mengalami kemerosotan karena bear market saat ini, di mana investor banyak yang fokus terhadap Bitcoin dominance mengalami kenaikan dan altcoin semuanya pada turun. Jadi yang dimaksud usage adalah dari kegunaannya. Shiba kan baru aja meluncurkan Shibarium dan itu terintegrasi terhadap banyak token ya, dan juga banyak project. Salah satunya ada DEX atau Decentralized Exchange, di mana teman-teman bisa swap token Shiba kalian di sana. Kemudian mereka juga pengen bikin metaverse mereka, teman-teman, dalam ekosistem Shibarium ini. Dan so far sih ini masih sedang digarap dan belum mendapatkan adopsi yang sangat-sangat besar menurut saya ya. Jadi gitu, jadi kalau Shiba mau di burn itu usage-nya harus ditingkatkan atau kegunaan dari Shiba ini harus lebih banyak orang yang melakukan adopsi sehingga potensial mereka melakukan burning
itu makin besar. Kemudian ada juga pertanyaan soal the McDonald's question. Jadi dikabarkan kemarin ya ada berita soal Shiba Inu yang diterima sebagai metode pembayaran di McDonald dan Burger King. Tapi dari beritanya ini katanya sangat-sangat sulit, teman-teman. Penerapannya sangat-sangat sulit sebagai metode pembayaran. Kenapa demikian? Ya, karena kripto itu nggak stabil. Sementara harga McDonald, harga KFC, harga Burger King itu kan harusnya stabil ya. Kita nggak mungkin menerapkan harga yang sama, teman-teman. Kalau kita menggunakan acuan dolar nih, dolar kan stabil ya. Misalkan satu burger itu dihargai $2. Kan nggak mungkin kalau pakai mata uang Shiba, ya mereka harus dengan aktif menyesuaikan harganya karena pergerakan dari kripto itu volatile, teman-teman. Nggak mungkin ketika harga dari Shiba turun, mereka nggak naikin harganya burger tersebut kalau pakai pakai mata uang kripto. Jadi bisa dibilang kripto ini saat ini ya, selama harganya masih sangat-sangat volatile, itu tidak efektif untuk digunakan sebagai alat pembayaran karena cenderung apa ya, sulit untuk diterapkan. Itu sih beberapa masalah yang ada ya. Kemudian ini ada berita yang bagus dari Ethereum. Ethereum dari developernya ini siap untuk merilis DNAP. Nah, DNAP ini adalah upgrade terbaru ya. Ethereum developer advance in preparation for DNAP upgrade release. Jadi Ethereum sekarang itu sedang bersiap untuk upgrade berikutnya. Wah, ini kan kemarin Savela upgrade. Di tahun ini ada Savela upgrade dan kedepannya 2024 ini sepertinya akan dirilis segera nih teman-teman untuk upgrade berikutnya dari Ethereum. Wow, upgrade ini mungkin akan benar-benar ditunggu lagi teman-teman, dan mungkin harapan kita ya memberikan impact terhadap peningkatan dari harga Ethereum untuk kedepannya. Rilis spesifikasi kode CL baru untuk pemutakhiran dana yang dijuluki pemanggilan, yang secara resmi ditandai sebagai versi 1.4.0 beta, dan juga ini menampilkan dua perubahan utama. Yang pertama ini ada penjelasannya teman-teman. Jadi perubahan pertama itu adalah konfigurasi mainnet KZG, pekerjaan performatan yang diperlukan untuk menyelesaikan keluaran dari upacara pengataran terpercaya Ethereum yang selesai dan sekarang disertakan dalam rilis spesifikasi CL terbaru. Yang kedua adalah aturan gosip baru yang memastikan bahwa node CL tidak mengirimkan lebih dari blok daripada jumlah maksimum blok per blok yang saat ini ditetapkan dalam spesifikasi sebagai 6 blok per blok. Hal ini mencegah validator mengirim spam. Oke. Jadi sifat upgrade ini sangat-sangat teknis teman-teman terhadap blockchain yang dimiliki oleh Ethereum. Jadi itu sih beberapa news yang bisa disampaikan untuk hari ini. Nanti akan aku update lagi di komunitas Telegram bila mana ada teman-teman. Ini juga bisa menambah informasi buat teman-teman. Jadi di mana nih, di level berapa Bitcoin ini banyak mendapatkan supply? Kalau kita lihat ada beberapa level teman-teman. Yang pertama ada di kisaran 17.000. Di sana banyak yang ngantri. Di 27.000 juga banyak yang ngantri untuk buy. Kemudian level resistance-nya ada di kisaran 38.000, 47.000 dan juga 57.000. Wah, ini mendekati all time high yang kemarin ya. Jadi level-level tersebut itu level yang banyak sekali ada pembeli dan juga penjual, guys. Kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin-nya. Gimana nih? Hari ini dolar masih bertahan di kisaran 106,1. By the way, market belum buka ya. Kemudian gold ekspektasinya adalah masih growing up. Kemudian dari S&P 500 ini udah turun parah teman-teman. Bitcoin dan kawan-kawan weekend hari Minggu kemarin mengalami koreksi. Setelah sempat naik sampai kisaran 30.000, akhirnya Bitcoin membuat koreksi ke level 29.700-an something. Pergerakan Bitcoin masih bergerak dalam sebuah ascending channel dengan beberapa fake out yang tercipta.
Dari indikator seperti MACD menunjukkan bahwa posisi Bitcoin saat ini dalam posisi dead cross, di mana dead cross sudah tercipta dari MACD-nya, artinya adalah sinyal untuk jual. Teman, sinyal jual Bitcoin udah muncul dan ekspektasi kita adalah Bitcoin masuk ke ranah koreksi yang lebih dalam. Untuk level support yang bisa diperhatikan, ada strong support di kisaran 28.000 yang berpeluang untuk menjadi level yang menahan pergerakan dari Bitcoin dari penurunan. Ini ada yang nunggu di level tersebut. Kemudian mungkin kita expect ada sebuah koreksi yang bisa tercipta terhadap pergerakan dari Bitcoin untuk kedepannya. So far sih Bitcoin bertengger di kisaran 29.700 ya. Memang ada sedikit koreksi yang terjadi. Dari BTC Dominance di perdagangan kemarin terus mengalami penurunan. Dan momen ini dimanfaatkan betul untuk altcoin pada naik teman-teman. Ethereum agak naik di perdagangan kemarin. Kemudian juga ada Alice. Terus juga ada BNB yang naik tipis. Yang naik lumayan itu ada Matic. Teman-teman, Matic ngepump. Kemudian Cardano juga naik, kabar. Dan ya seperti Chainlink itu udah mulai masuk ke fase koreksi sih teman-teman. Dan inilah pergerakan dari market saat ini, kemana market biasanya akan sangat-sangat volatile menjelang pembukaan dari market Asia teman-teman, kurang lebih itu sekitar 2 sampai 1 sampai 2 jam ke depan ya per video ini dirilis itu mungkin market akan cukup volatile dan kita lihat aja lah kemana pergerakan dari market. Ekspektasi saya sih tetap koreksi dulu lah teman-teman, mungkin ada yang ketinggalan ya kan, yang FOMO beli di 30.000 kemarin ya, ya sabar aja dulu, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu agresif. Menurut saya sih untuk posisi koreksi itu bisa banget untuk dimanfaatkan untuk cari-cari cuan teman-teman. Ya hopefully Bitcoin turun atau koreksi dengan posisi aman. Teman-teman, target pertama ya level strong support yaitu di kisaran 28.000, tapi harus di note juga nih ada support minor teman-teman di kisaran 29.000. Support minor di sana bisa aja menahan pergerakan dari Bitcoin dari penurunan jangka pendeknya. Jadi gitu aja paling buat update Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Jadi sekian aja guys, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.